berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, dan pastinya ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Kami ingin berpesan kepada Mas Menteri agar tetap melakukan pembinaan. Bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kenapa PSSI usia 17 sampai 21 itu karirnya itu melesat? Tetapi begitu memasuki 22, 23, 24 mulai terjadi penurunan. Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih karena seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan proses pemberian kewarganegaraan. Prinsipnya proses naturalisasi ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah. Dan saya tekankan kembali, seluruh atlet yang dinaturalisasi merupakan atlet yang darah asli dari Indonesia. Loh, Koiso. Bos besar Pak Erick Thohir menjawab kritikan-kritikan tentang naturalisasi. Mamam tuh. Tegas Pak Erick menjawab, lu nggak usah nanyain soal merah putih mereka. Lu nggak usah nanyain lagi soal rasa nasionalisme mereka. Setuju Pak, setuju pakai banget. Setuju banget sama pernyataannya Pak Erick. Lu denger tuh untuk orang-orang yang sering kritik naturalisasi El kritik. Lebih tegas lagi Pak Erick bilang proses naturalisasi kita itu adalah dengan cara-cara yang terhormat. Dan bahkan beberapa negara besar, Belanda, terus mana lagi Spanyol, terus mana lagi, habis itu Prancis yang paling banyak tuh. Lu lihat tuh naturalisasi mereka tuh gimana. Gak ada warga negara mereka tuh yang protes soal naturalisasi. Karena apa? Kalau misalkan juara, yang dapat itu negara mereka sendiri. Yang dapat kehormatan itu negaranya sendiri, bukan para pemain-pemain itu. Udah dukung aja ngapa sih? Protes mulu lu sama naturalisasi. Dan untuk lu, siapapun yang sering ngeritik soal naturalisasi, udahlah lu dukung aja ngapa sih? Besok itu kita punya match penting lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi. Ngerti kagak lu? Ngerti kagak? Enak, oke toh. Bravo Timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya kembali lagi mengupdate terkait dengan informasi-informasi olahraga dari Timnas Indonesia. Dan kabar terbaru, Pak Erick Thohir akhirnya buka suara melalui cuitannya di Instagram terhadap nyinyiran-nyinyiran manusia-manusia laknat, manusia-manusia pansos, manusia-manusia yang sedang mencari muka, yang terus-terusan mengkritik tentang pemain naturalisasi. Saya berharap agar pemerintah jangan saja pemain Timnas Indonesia yang dinaturalisasi, tetapi juga para wakil rakyat, manusia-manusia yang tidak paham tentang dunia sepak bola, manusia-manusia yang hanya tahu sibuk untuk mengkritik Timnas Indonesia, manusia-manusia yang numpang pansos di Timnas Indonesia, itulah mereka yang harus dinaturalisasi sesungguhnya. Karena mereka itu boleh dikatakan sebagai benalu, boleh dikatakan sebagai biang kerok, boleh dikatakan sebagai perusak dalam perkembangan, dalam kemajuan dari Timnas Indonesia yang sangat kita cintai ini. Pemirsa sekalian, apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini tentunya dia punya target dan ambisi yang cukup dan sangat besar. Dan berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Pak Erick Thohir bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu sesungguhnya punya target. Dan kali ini target yang dia berikan itu adalah kepada Coach Sintayong alias Coach STY. Apa kira-kira targetnya? Inilah cuplikan video selengkapnya. Tentu masing-masing pelatih dan tim ingin berbuat yang terbaik dengan target yang terbaik ya. Dan saya juga sudah mengingatkan, termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar
ya di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, Coach Sintayong menyampaikan, dan ya kita lihat nanti bagaimana maksimal untuk pertandingan 2 pertandingan kandang, ya lawan Jepang dan lawan Saudi yang jauh rankingnya di atas kita. Ya tapi kembali, kalau di 2 game ini kita dapat poin, apapun poinnya, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 atau 4, ranking 4 lah, supaya nanti kita bisa playoff lagi. Saya sebagai ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan, apakah dengan charter pesawat itu dari Bahrain ke China, lalu juga menambah amunisi ya dengan adanya Mesilger Eliano. Ya kembali yang saya bilang, kalau mau level dunia ya pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, kami di PSSI mesti bagus juga persiapannya. Das ist bisschen ja, schwierig auch, weil einerseits hat man noch was zu spielen, aber andererseits haben wir nach dem vorletzten Spiel eigentlich STY meminang dia, mengambil dia untuk meminta dia menangani, ya menjadi asisten pelatih dia dan khusus fokus untuk mempertajam lini serang Indonesia karena kita punya penyerang-penyerang depan dianggap kurang begitu gacor. Bahwa dia mengunggah perjalanannya ke Jakarta, Indonesia yang rencananya akan sampai atau mendarat dalam waktu dekat ini. Breaking news guys, warning atau peringatan serius dari Pak Erick Thohir untuk Coach Sintayong. Timnas Indonesia harus masuk 4 besar, tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau target ini tidak tercapai, apakah Coach Sintayong dipecat? Sebelum lanjut kita bahas, klik dulu yuk tombol follow. Ya, jadi tampaknya Pak Erick Thohir kali ini benar-benar mengambil sikap tegas guys, dan mengatakan evaluasi untuk Coach Sintayong bahwasanya target Timnas Indonesia harus masuk 4 besar grup C dan tidak ada lagi tawar-menawar. Kalau kita artikan sama-sama pernyataan dari Pak Erick Thohir ini guys, sudah sangat jelas bahwasanya Pak Erick Thohir ingin Timnas Indonesia lanjut ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan secara hitung-hitungan poin, Timnas Indonesia tuh bisa aman kalau udah poinnya tuh 15 guys. Ya, seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia saat ini itu udah mengumpulkan 3 poin guys, dan masih menyisakan 6 pertandingan lagi. Artinya Timnas Indonesia itu masih harus mengejar 12 poin lagi guys, demi mengamankan posisi 3 atau posisi 4 ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena kalau kita lihat dari klasemen sementara, posisi yang paling realistis yang bisa Timnas Indonesia capai itu ya posisi 3 atau posisi 4 guys. Kalau untuk posisi 2 itu lumayan berat untuk dicapai guys. Jadi kira-kira apakah Coach Sintayong mampu memenuhi target dari Pak Erick Thohir? Dan seandainya target ini tidak tercapai, apakah Coach Sintayong akan dipecat? Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Nah ini nih satu lagi anggota DPR-nya. Ya, dia heran Timnas Indonesia kalau main 9 itu naturalisasi, 2 yang asli. Asli loh, kemarin itu rapat anggota DPR kita disuguhi oleh pernyataan anggota DPR yang tidak paham sepak bola. Bapak ini masih merasa seolah ya Sandy Walsh itu orang asing. Kan udah jelas loh keturunan kakeknya itu orang Indonesia. Oh alah. Beda lagi sama ibu ini. Ibu ini nanya, adakah biaya transfer dari klub ke PSSI? Gosok-gosok lah kepalaku ini. Saranku lah buat ketua DPR sekarang, Bu Puan Maharani. Bu, saranku komisi 10 ini dirombak aja loh anggotanya ya. Ya orang-orang yang ada di dalam itu tak paham sama sekali tentang olahraga. Tapi aku nggak heran orang-orang di sini nggak paham sepak bola. Ya sebelumnya Pak Johar Arifin, mantan ketua PSSI loh, kan anggota DPR, kan juga mengkritik timnas, kan mengkritik Sintayong kan. Katanya tugas Sintayong bukan hanya pelatih kepala, tapi nyari bibit pemain sepak bola dari Aceh sampai Papua. Di mana ada pelatih timnas disuruh nyari bibit pemain sepak bola? Coba lah Pak. Aslilah, aku nggak tahu mau komentar apalah ya. Kalian lah yang bisa menilai netizen sepak bola Indonesia. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan berita olahraga. Dalam berita yang pertama, Pak Erick Thohir akhirnya secara tegas menyampaikan komentarnya, menyampaikan tanggapannya kepada manusia-manusia yang nyinyir dengan pemain timnas Indonesia. Nyinyir kalau paham sih tidak apa-apa. Nyinyir kalau tidak paham, itulah yang sangat memalukan
beberapa waktu kemarin heboh tentang pernyataan dari anggota wakil rakyat asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bernama Anita Jakobagah. Seolah-olah paham tentang dunia sepak bola, seolah-olah paham tentang pemain naturalisasi. Nyatanya seorang Ibu Anita padahal sedang mempermalukan dirinya sendiri. Di sisi lain, kita masih menemukan wakil rakyat yang mengkritik tentang PSSI, yang mengkritik tentang naturalisasi, yang mengkritik tentang pemain timnas Indonesia. Dan kasusnya pun sama. Sok pintar tetapi blow on. Sok pintar tetapi tidak paham. Ketika dirujak balik oleh supporter timnas Indonesia, baru mereka ngeh ternyata mereka adalah manusia-manusia yang tidak paham dengan dunia olahraga. Bisanya hanya untuk berkuar-kuar, bisanya hanya untuk memproduksi kegaduhan. Dengan demikian saya berharap agar para supporter timnas Indonesia, para pendukung timnas Indonesia, jangan pernah kita membiarkan manusia-manusia yang tidak ada kualitasnya seperti ini untuk mengkritik pemain timnas kita. Karena sejujurnya, mereka yang berkuar-kuar ini adalah mereka-mereka yang tidak paham dalam dunia sepak bola. Mereka-mereka yang tidak pantas untuk duduk di Komisi 10. Sehingga ketika ada netizen yang meminta kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, agar bisa menempatkan anggota-anggota atau wakil rakyat itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya. Jangan hanya asal tempat, jangan asal terima jabatan, tidak mengetahui perkaranya, tidak menguasai kasusnya, lalu pada akhirnya dibully oleh netizen, dibully oleh rakyat Indonesia, lagi dan lagi bila kita rakyat yang salah. Pemirsa sekalian, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Dan harapan terbesar saya bahwa para supporter timnas Indonesia di mana saja kalian berada, jangan lupa untuk terus memberi dukungan kepada timnas Indonesia. Terlebih khusus dalam bulan November ini ada pertandingan yang sangat kita nanti-nantikan, di mana Indonesia akan melawan dengan Jepang dan Indonesia akan melawan dengan Arab Saudi, yakni di tanggal 15 dan tanggal 19 November 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Mari, tetaplah semangat dan tetaplah kita memberikan dukungan kepada para timnas Indonesia. Begitulah kira-kira.